Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nah, kali ini ada jamaah jauh-jauh dari Palembang, Sumatera Selatan. Ada Pak Alam Negara yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Palembang ya Pak ya, betul ya? Iya Ustaz, dari Baik. Palembang. Silakan pertanyaannya Pak, nanti akan dijawab oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya ini seorang menantu yang kelak akan menjadi seorang mertua. Pertanyaannya, bagaimana menimbulkan cinta karena Allah antara menantu dengan mertua? Karena menantu dan mertua ini sama-sama orang baru yang hidup atau masuk dalam kehidupan kita. Begitu Ustaz. Baik, Terima Masya kasih. Allah. Menarik sekali pertanyaannya. Ditunggu ya Pak, jangan dimatikan handphonenya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Pak siapa ini? Bapak Alam Negara. Bapak Alam Negara, Wong Kito Galo ya. Masya Allah. Bagaimana cara menumbuhkan cinta karena Allah antara mertua dan menantu? Yang pertama tentunya kita niatkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang mertua dan menantu itu dipertemukan bukan hanya karena pernikahan, ya, tapi karena kedua-duanya harus bisa menjadi penyebab jalan ke surga. Menjadi mertua yang soleh dan solehah pun menjadi menantu yang soleh dan solehah. Ingat, menantu dan mertua bukanlah sepasang kompetitor, bukan pesaing. Ini kadang-kadang Bu, punten ibu dehnya, ibu lagi nih ya. Ibu kadang-kadang berlomba dengan menantu ibu memiliki anak ibu. Ini tuh anak ibu, dia juga suami menantu ibu. Ya, dulu ibu melayani mendidik anak ini tidak seperti ini. Ibu kasih makan makanan kesukaannya. Ini kamu ngapain saja sama anak ibu? Bersaing, ya, memperebutkan cinta anak ibu sampai nanti ada opsi karena menantunya itu sudah nggak kuat. Akang punten saya ini nggak kuat sama ibu akang. Ya, mana Juniper, julid nyinyir baper, itu saya nggak kuat. Saya kasih pilihan, pilih aku atau ibumu. Nah ini. Ya, yang ketawa pasti pernah kejadian ya. Ya jangan sampai ya, jangan sampai ada pilihan seperti itu, pilih aku atau ibumu. Bukan. Ya, kita tidak sedang berkompetisi. Ya, dua-duanya sang suami harus tegas. Manggilnya apa? Manggil biasa manggil apa sih sayang gitu kalau orang Sunda? Ayang, aa, ayang, bebek, ay beb, bisa ayam bisa bebek, hati-hati ya. Neng, punten, cinta akang ke Neng 100%. Demikian pula cinta akang ke ibu akang 100%. Cinta itu bukan untuk dibagi-bagi. Kita bukan sedang berkompetisi, tapi menjadikan rumah tangga kita itu adalah jalan kita menuju surga. Jalan kedua keluarga besar kita menuju surga. Ya. Jadi seperti itu, dan para menantu hormatilah mertua Anda seperti Anda menghormati orang tua sendiri. Ini yang sering jadi masalah juga, di mana menantu itu membedakan sayangnya antara menantu, mertua dan orang tuanya. Enggak boleh seperti itu. Mertua kita adalah orang tua kita juga. Tadi saya bilang di awal ya, disilang. Tugas suami adalah memuliakan mertuanya, tugas istri adalah memuliakan orang tua suaminya. Insya Allah dengan disilang seperti itu tidak akan terjadi banyak permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Begitu Pak Alam Negara atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga hikmah atau ibroh buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Alam Negara langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kami persilakan berikutnya kembali dari Jamaah Masjid Al-Mutakin. Ada Bapak Hambali, boleh berdiri Pak Hambali? Akan dijawab oleh Ustadz Njab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini kejadiannya setelah menjadi mantu. Jadi yang namanya tugas orang tua kan bukan hanya selesai setelah dia menikahkan saja. Jadi pada saat dia sudah menikah pun fungsi orang tua akan selalu mendampingi dan mengawasi. Nah, bagaimana caranya atau tipnya supaya peran si orang tua juga tidak hilang dalam mengawasi bagaimana perkembangan keluarga anak-anaknya. Satunya biar tidak kesinggung atau bagaimana, itu mungkin mohon pencerahannya Ustaz.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menasehati mantu agar tidak tersinggung, Ustadz Encep, silakan. Menasehati menantu agar tidak tersinggung. Yang pasti jangan juniper aja pokoknya nih mah. Juniper mah jangan udah. Pak, ada pepatah Arab yang bagus. Amilin nas kama tuhibbu ayyu amiluk. Pergaulilah manusia itu, perlakukanlah orang itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Bapak misalkan sekarang jadi mertua. Dulu ketika Bapak jadi menantu Pak, dulu ketika jadi menantu, Bapak enak nggak dinasehatin depan keluarga besar Pak? Din, Mang Udin, suaminya Cedong. Din, kamu tuh ya jadi kepala keluarga memang dari dulu nggak ada semangat-semangatnya. Tuh kerja kayak Mang Ucup. Misal temennya Mang Udin Ucup ada Bu. Bapak menasehati kata Imam Syafi'i di khalayak ramai itu namanya bukan menasehati. Tapi mempermalukan. Kata Imam Syafi'i nasihatilah aku ketika aku sendiri Pak. Jadi kalau Bapak mau menasehati mengarahkan mantunya satu. Ketika mau ngoreksi jangan di depan keluarga besar apalagi pas lebaran. Jadi emosi kan saya jadinya kalau begini. Ibu-ibu begitu sih sama menantu. Sabar. Sabar. Kata ibu-ibu sabar. Bu, bercanda ibu bercanda sih ibu. Jadi kalau mau mengarahkan menasehati ketika sendiri. Cup. Makan enak yuk sama bapak. Udah lama bapak sama menantu idaman gak jalan-jalan. Lagi makan. Abis itu udah selesai di jalan ngobrol. Cuk gimana anak bapak? Katanya anak bapak kemarin nangis Cuk. Gak apa-apa bapak mah gak apa-apa. Udah percaya sama kamu. Nah itu baru ngasih nasihat di situ ibu masuk. Pertama apresiasi dulu. Terima kasih sudah menjadi mantu yang baik. Terima kasih sudah bertanggung jawab. Aku serahkan dunia akhirat anakku untukmu wahai Ucup. Tapi baru masuk di situ nasihatnya. Jadi Pak, jangan nasihatin ketika banyak orang dan jangan turut campur urusan keluarga anak kita. Mengarahkan boleh, menasihati boleh, tapi kalau sudah turut campur ikut semua permasalahan keluarga itu yang tidak boleh. Biarkan mereka mandiri, mereka yang menentukan keluarganya sendiri. Begitu Pak Hambali, mudah-mudahan bisa menjawab. Mantunya ada berapa Pak? Mantunya saya Pak. Oh sebetulnya saya. Beliau yang jadi mantu ternyata ya. Baik Mas Al, terima kasih. Begitu tadi trik dan tips dari Ustadz Encep Syihabuddin. Dan pemirsa selain jamaah dan juga pemirsa yang ada di rumah yang sudah tadi bergabung lewat video call WhatsApp kami juga akan bacakan dan juga persilakan. Sejumlah pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Usai jeda tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.